Silakan grupnya Husaini untuk presentasi. Husaini sama Yusuf ya, siapa? Ya, Ustaz. Husaini. Ya, silakan. Munculkan. Kelihatan nggak? Ya, Ustaz. Oh ya, silakan. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lain dimatikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, amma ba'du. Nah, di sini Tolong yang lain di-mute. Ya, kecuali Husaini. Silakan Husaini, dilanjut. Di sini kelompok saya dengan Yusuf membahas perkembangan pemikiran komunikasi politik. Di dalam perkembangan pemikiran komunikasi politik, di situ ada dibagi 5 era. Yang pertama itu era Plato dan Aristoteles. Yang kedua, era antara Perang Dunia I dan II. Yang ketiga, era pasca Perang Dunia I dan II, kuartil ketiga abad ke-20. Yang kelima itu era terkini. Masuk yang era pertama yaitu era Plato dan Aristoteles. Pada periode ini, kajian mengenai komunikasi politik berjumlah mendalam dan secara detail membahas mengenai komunikasi politik, melainkan lebih pada kajian retorika yang dinilai sebagian kajian paling spektakuler pada zaman itu. Karena pada zaman itu pembuatan kebijakan publik berdasarkan pada pendapat umum. Di sini retorika yang digunakan untuk mempengaruhi pendapat umum yang dapat menentukan kebijakan publik, khususnya Yunani dan Romawi. Sehingga bangsa Yunani dan Romawi memanfaatkan studi komunikasi untuk mempengaruhi halayak umum tersebut agar berimbas pada kebijakan publik yang biasa disebut dengan retorika. Karena penggunaan komunikasi, mereka berimbas pada sistem politik yang pada saat itu dapat disebut sebagai komunikasi politik. Sejak saat itulah studi komunikasi politik mulai berkembang, walaupun kajian khusus mengenai gejala komunikasi juga ditemukan pada zaman itu. Periode ini berlangsung sejak masa sebelum Masehi dan berakhir sekitar tahun 1940-an. Nah, jadi di situ era Plato dan Aristoteles. Yang era selanjutnya itu era antara Perang Dunia I dan II. Periode ini berlangsung pada kurun waktu sesudah seperempat abad pertama, abad 20 hingga 1950-an. Dalam periode ini terjadi Perang Dunia Pertama dan Kedua. Di dalam Perang Dunia tersebut, pihak-pihak yang bermusuhan saling melontarkan propaganda. Terus itu era yang ketiga, itu era pasca Perang Dunia I dan II. Periode ini terjadi pada sekitar pertengahan dekade 1950-an hingga awal tahun 1970-an. Pada periode ini ditandai dengan temuan riset mengenai pengaruh media terhadap sikap, keputusan, dan perilaku. Pada masa itu, para peneliti Paul Lazarsfeld, Robert Camerlon, dan Joseph Kepler mengidentifikasi adanya pengaruh komunikasi antar pribadi dalam pembuatan opini.
sehingga pada periode ini lebih menekankan pada efek media yang umumnya dalam jangka pendek terhadap variabel politik seperti identifikasi individu terhadap partai politik, penilaian terhadap kandidat, preferensi politik, dan perilaku pemilih. Dalam periode ini juga berkembang pendekatan sistem, yaitu dipertimbangkannya variabel komunikasi dalam proses atau sistem politik, serta berkembang konsep feedback dan analisis input serta output. Selain itu, dalam periode ini juga mengkaji mengenai peran apa yang dapat dimainkan dengan komunikasi serta studi komunikasi pembangunan hingga akhir 1980-an. Yang selanjutnya mungkin dilanjutkan Saudara Yusuf. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu era sudah kuartil ketiga abad ke-20. Dalam periode ini yang berlangsung sudah kuartil ketiga abad ke-20 selepas era pasca Perang Dunia I dan II, di akhir abad 20, komunikasi politik telah berkembang sebagai subdisiplin ilmu, yang dimunculkan era sebelumnya, Zat. Ya. Ragam pendekatan teoritik seperti agenda setting, framing, feminisme, ekonomi politik, dan postmodernisme. Selain itu, dalam periode ini, komunikasi politik juga merambah pada persoalan peran media massa saat terjadi konflik. Ya, seperti yang kita tahu, pada abad ke-20 sudah mulai berkembang media massa, dan di situ juga komunikasi politik mulai menjamah ke media massa, yang dimana media massa adalah salah satu alat komunikasi yang sangat bermanfaat yang dapat digunakan dalam hal apapun dan dapat diakses dengan orang banyak dan orang luas. Dan untuk selanjutnya, pada era terkini, pada masa sekarang ini, studi komunikasi politik berkembang dikarenakan cara atau metode komunikasinya pun mengalami perubahan yang lebih maju, terutama setelah ditemukannya teknologi komunikasi mulai dari adanya telegraf, telepon, kabel aku, dilanjutkan satelit dengan penggunaan pengiriman sinyal gelombang elektromagnetik, dan akhirnya muncullah telepon seluler, sampai dengan penggunaan internet sebagai saluran atau kanal telekomunikasi. Maka inilah yang disebut era digital. Nah, pada masa saat ini, seperti yang saya bilang tadi, selepas pada pasca Perang Dunia I dan II, lalu pada era ke-20 sampai era sekarang ini mulai perkembangan komunikasi politik sangatlah pesat, sangatlah maju, yang dimana adanya internet, adanya telepon, adanya handphone, telegraf, dan media sosial yang lain, media massa yang lain, itu sangatlah membantu perkembangan politik di Indonesia ini. Banyak sekali, contohnya capres-capres yang ikut berkampanye, ikut mengutarakan visi misinya di media massa atau di media televisi maupun di media cetak. Jadi semakin berkembangnya media massa atau semakin berkembangnya internet atau telekomunikasi, maka perkembangan politik di dunia ini sangatlah maju dan sangatlah pesat. Sepertinya sudah cukup dari kami. Lalu setelah ini kita akan buka tabel pertanyaan. Saya dulu. Nanti yang perlu antum jawab dulu ya. Ini grupnya Husaini sama Yusuf ya, Yusuf Aditya. Tentang apa yang dimaksud dengan pemikiran komunikasi politik itu ya. Terus untuk menentukan spesifikasi masing-masing periode itu apa ya?
Tadi kan ada namanya, misalnya salah satu contoh ada periode siapa? Ada periode Plato, ada periode Perang Dunia 1-2, pasca Perang Dunia 1-2, era sesudah kuartil ketiga, era terkini itu apa yang perlu antum yang spesifik dari periode itu. Sisi-sisi yang mana itu apa? Coba direnungkan dulu, coba kalau memang ingin taruh jawabannya untuk baca dulu. Sekarang kita mendengarkan kembali, yaitu Saputra ya. Sudah saya kasih kesempatan waktu, silahkan. Halim Saputra ya. Ya. Halim Saputra silahkan dijawab tadi. Ya, Kak. Silahkan. Jadi bahasa dalam pengertian sempit adalah alat komunikasi atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, perasaan kepada orang lain. Namun dalam pengertian luas, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai wilayah, yakni wilayah politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Bahasa dalam ranah politik itu diarahkan untuk tercapainya tujuan politik, yaitu memperoleh kekuasaan atau mempertahankan sebuah kekuasaan yang bertujuan untuk menarik perhatian para pemilih dalam dilihat pada berbagai media, yaitu kayak kampanye kan seperti baleho, spanduk, iklan yang di TV, koran, kartu nama caleg, dan kutipan hasil wawancara yang menghiasi media massa. Untuk menentukan bahasa politiknya Kompas, bahasa politiknya Suara Rakyat, terus bahasa politiknya siapa tadi, media-media. Artinya kalau konser antum sebenarnya ke situ. Apa sih spesifikasi dari bahasa politik Kompas, bahasa politik Suara Rakyat, dan sebagainya. Coba. Itu yang kedua. Kan ketiga tadi pertanyaan. Apa yang membedakan bahasa Kompas, bahasa Suara Rakyat? Iya kan? Bahasa politiknya Kompas itu apa bedanya dengan bahasa politiknya Suara Rakyat? Dengan media-media yang lain. Jadi bahasa media Kompas itu lebih condong ke salah satu calon presiden kayak Surya Paloh. Jadi dia itu menayangkan prestasi Surya Paloh. Ini satu lagi kalau untuk salah satu dari calon yang presiden ketiga, itu jawaban yang ketiga. Karena sebenarnya yang kedua itu terkait dengan yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan bahasa politik? Itu justru antum melihatnya dari sisi politisi, bukan melihat dari bagaimana media massa memahami bahasa politik. Itu yang belum nyambung. Bisa dipahami, Alim? Ya, itu aja yang antum perbaiki. Ya, nggak apa-apa. Pertama, bahasa politik itu apa? Baik yang dipahami oleh politisi maupun yang dipahami oleh media massa. Ya. Bahasa politiknya Kompas itu apa? Bukan kok, oh Kompas berpihak. Yang semua media massa berpihak kok. Karena peluangnya itu ada iklan kan. Masuk iklan Golkar yang ditayangkan Nasdem kan ya juga enggak. Itu biasanya peluang di situ lah. Tapi kan coba antum pelajari, itu bagus loh hasil penelitian tadi. Hasil penelitiannya siapa tentang Kompas, tentang apa itu bagus itu. Coba digali ya nanti untuk perbaikan. Nanti coba ditambahkan itu. Yang ketiga, apa ukuran untuk mengatakan
Misalnya sebuah media massa itu berpihak pada satu orang. Kira-kira apa ukurannya? Ukurannya. Halo, Halim Saputra. Misalnya saya bantu ya. Ukurannya adalah misalnya dilihat aja di media massa itu yang menjadi headline. Ya, menjadi berita besarnya itu apa? Itu yang menjadi concern. Yang kedua, berapa banyak halaman yang dipakai untuk memberitakan ini. Sama-sama partai politik, itu kan ada yang ditempatkan di halaman depan, ada di halaman belakang atau tengah. Itu menunjukkan seberapa besar pemihakan mereka. Itu dari sisi ininya. Belum nanti kontennya, kalimat yang digunakan. Ya. Kalau bicara tentang Anies Baswedan, bicara tentang kegagalan. Kalau ngomong, kalau yang dibicarakan tentang Ahok, misalnya tentang keberhasilan, padahal masing-masing punya keberhasilan dan kegagalan. Itu kontennya. Itu contoh. Poin yang ketiga. Tolong nanti digali ya ke sumber yang lain ya. Terus kemudian ditambahkan di edisi perbaikan. Ya, Halim. Tolong dikirim lagi ya. Oke, sebelum saya tutup untuk Halim, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Masih terkait Halim ya ini. Halo. Terkait bahasa politik ya. Silakan, bahasa politik dulu. Taufik Mubarak, Sahrul, Abdan, Esa, kemana ini? Esa mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Ada, Ustaz. Silakan, Esa. Ya, Ustaz. Kepada Akhi Halim Saputra, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan antum ketika seorang komunikator politik itu menggunakan bahasa politik untuk berkampanye, tapi ada maksud-maksud seperti menjelekan atau menjatuhkan komunikator politik yang lain seperti itu. Bagaimana menurut pandangan antum dalam konteks bahasa politik ini? Silakan, Halim. Jadi dalam bahasa politik itu ya, ini itu dicatat aja kalau gitu Halim sebagai bahan tambahan perbaikan ya. Dijawab sekarang apa diperbaiki? Perbaiki aja. Oke. Ada yang lain? Kalau tanya dimunculkan ya videonya. Satu lagi silakan kalau ingin menanyakan kaitannya dengan bahasa politik. Berarti 4 ya Halim yang masukan tadi. Benar. Nanti edisi perbaikan ya, terus dikasih subjeknya. Ini saya masukkan dalam penilaian UAS ya. Ini untuk presentasi ini saya masukkan dalam penilaian UAS ya. Ujian akhir semester. Cukup ya untuk Halim Saputra. Silahkan Ahmad Husaini atau Yusuf Aditya untuk menjawab yang saya sampaikan tadi. Silakan. Baiklah. Siapa untuk dulu? Pengertian Yusuf. Silakan Yusuf. Baiklah, untuk pengertian komunikasi politik seperti yang saya ambil dari Delir Nur, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang dimaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Itu dari Delir Nur. Dan untuk komunikasi politiknya, saya ambil
pengertian komunikasi politiknya saya ambil dari Michael Ruse dan Philip Althoff. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Jadi seperti yang sudah disimpulkan tadi, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik yang berkecimpung dalam dunia politik. Dan untuk signifikasi pada perkembangan masa-masa komunikasi politik yang seperti dari era Plato, era era Perang Dunia ke-1, ke-2, dan seterusnya, itu seperti yang kita tahu pada perkembangan Plato itu dalam hal zamannya itu kan masih belum ada telekomunikasi, belum ada media massa, belum ada handphone, dan di situ perkembangan politiknya masih sangat minim. Yang di sini dibacakan bahwasanya para periode ini kajian mengenai komunikasi politik belumlah mendalam dan secara mendetail membahas mengenai komunikasi politik, melainkan lebih pada kajian retorika yang dinilai sebagai kajian paling spektakuler pada zaman itu. Jadi masih pada kajian retorika pada perkembangan Plato ini, belum terlalu spesifik kepada kajian politiknya. Tetapi pada era Plato dan Aristoteles ini masih membahas mengenai komunikasi politik dalam masalah sebagai zaman kajian pada retorika itu, Ustaz. Untuk pada era Plato dan Aristoteles. Dan untuk pada era antara Perang Dunia 1 dan 2 ini, spesifiknya adalah pada periode ini, kurun waktu seperempat abad ini, periode ini di dalam Perang Dunia tersebut pihak-pihak bermusuhan saling melontarkan propaganda atau saling melontarkan tuduhan-tuduhan kepada negara-negara lain, yang dimana situ membuat Perang Dunianya semakin panas, dan di situ adalah sebagai ajang politik dari suatu negara ke negara lain, yang dimana bisa menunjukkan bahwa negara itu berkuasa di dunia ini. Lalu pada pasca Perang Dunia ke-1 dan 2, yang dimana periode ini terjadi pada pertengahan dekade 1950-an sampai 1970-an. Pada masa ini, para peneliti seperti Paul Lazarsfeld, Robert Immelmann, dan Joseph Kepler mengidentifikasi adanya pengaruh komunikasi antar pribadi dalam pembuatan opini. Dan di sini yang dimaksud komunikasi antar pribadi dalam pembuatan opini itu para komunikator politik yang dimana mereka mengutarakan argumen-argumen mereka untuk politik penguasa, untuk menguasai komunikasi, untuk menguasai sebuah atau sebuah pemerintah yang ada. Dan dalam periode ini juga berkembang pendekatan sistem, yaitu dipertimbangannya variabel analisis input serta output. Dan di sini argumen-argumen mereka itu diolah sedemikian rupa dengan data-data yang diinput dan yang telah dikeluarkan, yaitu data-data output. Lalu pada era sesudah kuartil ketiga abad ke-20, nah di sini kan pada abad ke-20 komunikasi telah berkembang sebagai subdisiplin ilmu, dan di mana banyak sekali sekolah-sekolahan, universitas lain-lain yang mengajari tentang komunikasi politik seperti teoretik, yang dimana kita tahu sebuah teori-teori komunikasi politik sudah banyak yang berkembang pada era ini, yaitu ada pendekatan teoretik, agenda setting, premis ekonomik, politik, dan postmodernisme, atau ada juga yang dimana itu dramaturgi, teori dramaturgi, dan lain-lain, itu mulai berkembang pada era sudah kuartil ketiga abad ke-20 ini. Dan di sini sudah mulai banyak yang mempelajarinya. Dan waktu sekarang, yaitu era
pada era abad ke-20 ini, yaitu pada era digital, pada komunikasi politik sangat-sangat lebih maju karena adanya internet, adanya handphone, dan adanya komunikan yang sangat aktif dalam menggunakan internet ini, Zat. Itu secara signifikan. Oke. Sudah, Yusuf? Halo, Zat. Halo, silakan Ahmad Husaini menambahkan. Ahmad Husaini. Silakan Ahmad Husaini, ada yang ditambahkan? Silakan. Di sini saya menambahkan sedikit. Jadi menurut Pak Nani 1990, pemikiran politik menurut pengertian ini sangat erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat politik, serta hal yang berkenaan dengan etika moralitas. Idealisme politik pada umumnya. Terjemahan paling tepat dalam bahasa Inggris dari pemikiran politik adalah political thought. Namun istilah yang sering dijumpai dalam kasus political theory menjelaskan pemikiran politik adalah pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan urusan rakyat. Pemikiran politik merupakan pemikiran tertinggi dibandingkan dengan pemikiran sastra, pemikiran hukum maupun pemikiran fakta. Jadi di sini pemikiran politik itu tinggi dari pemikiran. Mungkin itu. Oke. Untuk menutupi, mungkin ada yang lain ingin menambahkan atau mengkritisi atau membuat kesimpulan. Muzaki, silakan. Halo. Muzaki. Muzaki 0904. Masih adakah? Woi, Muzaki. Silakan untuk membuat kesimpulan. Baik bahasa politik maupun perkembangan pemikiran politik tadi, apa kesimpulan, catatan atau kesimpulan antum? Kesimpulan saya tentang bahasa dan politik, yakni bahwasanya dalam komunikasi politik bahasa itu sangat penting digunakan, karena dalam komunikasi politik bahasa itu menjadi suatu ciri khas atau jadi identitas bagi suatu partai atau organisasi. Ya. Tadi bahasa politik sama pemikiran politik. Yang antum catat tadi apa? Yang saya catat tadi tentang kalau pemikiran politiknya itu Oke. Siap-siap loh ya, yang lain. Saya kira cukup ya untuk diskusi itu. Tolong tadi beberapa catatan baik dari saya maupun dari teman itu dicatat dan ditambahkan. Tentunya antum jadikan rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Silakan sekarang.